Apa yang Tuhan bilang, mestinya kita ikut, mestinya kita lakukan. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudaraku, dalam praktek kehidupan kita, banyak kali kita tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Yang kita ikuti adalah apa yang menjadi kemauan kita, apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi keinginan kita. Bahkan cenderung dalam doa kita, kita paksakan kehendak kita supaya Allah dia dengar, supaya Allah dia mau melakukan apa yang kita mau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, kita tidak bisa pungkiri bahwa saat ini kita ada dalam masa-masa yang sulit. Kita ada dalam kehidupan yang serba terbatas. Kalau mau ke gereja harus pakai masker. Sebelum masuk di dalam ruangan gereja harus cuci tangan. Sebelum menginjakkan kaki di rumah Tuhan harus diperiksa suhu badan. Kita terbatas dalam menjumpai Tuhan Allah kita. Apa yang membuat kita menjadi orang yang terbatas? Apakah itu karena Tuhan atau karena kita sendiri? Ibu bapak, bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kebenaran firman Tuhan yang diturunkan oleh Badan Pekerja Sinode dengan tema kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Itu menjadi tema besar minggu ini untuk kita bicarakan, untuk kita renungkan. Sesungguhnya apa yang menjadi maksud dari kebenaran firman Tuhan bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita belajar dari siapa? Hari ini Yesus menjadi contoh dan teladan bagi saudara dan saya. Nats pembimbing kita katakan tadi, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, mereka yang lelah, seperti mereka terlantar kehilangan gembala yang mengembalakan mereka. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah hadir dan mengasihi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya bukan saat ini. Allah telah hadir lebih dahulu dalam kehidupan orang percaya ketika dia rela memberikan dirinya untuk menebus kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak ada kasih yang besar seperti itu. Yesus memberikan contoh itu bagi kehidupan saudara dan saya. Bahkan dalam bacaan kita pun hal yang sama dilakukan oleh Yesus kepada orang percaya saat itu. Berdasarkan Matius 9 ayat 34 sampai 38, kita diingatkan ada beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan Matius 9 ayat 35 sampai 38 secara garis besar, ada 3 hal terpenting dari pekerjaan oleh Tuhan kita Yesus: mengajar, memberitakan kabar sukacita, dan menyembuhkan. Ini menunjukkan bahwa misi Tuhan adalah melayani dan bukan untuk dilayani. Tetapi yang kita jumpai dalam kehidupan bergereja kita, banyak orang yang bukan datang untuk melayani, tetapi datang untuk mau dilayani. Dan ini yang seringkali kita salah gunakan. Apa maksud dan tujuan Tuhan hadir di tengah kehidupan saudara dan saya? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dasar dari orang melayani adalah yang tadi Nats pembimbing kita katakan, karena kasih. Kalau kasih itu ada, kalau kasih itu kita pelihara, kalau kasih itu kita jaga, kalau kasih itu bertumbuh dalam kehidupan setiap orang percaya, maka kita akan memberi diri kita dengan ketulusan untuk melayani tanpa berbantah-bantah. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, mengajar apa yang
harus dilakukan oleh orang percaya. Yang kita katakan bahwa saya adalah murid Tuhan. Yang harus saya lakukan ketika kita menyatakan diri kita sebagai murid Tuhan, maka yang pertama kita harus mengajarkan tentang apa yang kita dengar dan apa yang kita baca. Kalau kita membaca tentang kebenaran firman Tuhan, Tuhan bilang apa, kita harus sampaikan itu juga untuk orang lain. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lakukan lebih dahulu, baru ajarkan. Jangan kita ajar tanpa kita melakukan. Nanti orang bilang begini, asal kau bicara banyak, padahal kau tidak bisa bikin apa-apa. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hal yang kedua, memberitakan kabar baik. Bukan dengan berkhotbah, bukan dengan mengeluarkan kata-kata yang indah-indah, tetapi harus nyata bahwa perbuatan kita menampilkan kabar sukacita bagi banyak orang, sehingga kehadiran kita bukan menjadi batu sandungan, tetapi kehadiran kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan mulut kita memuji Tuhan. Dengan mulut kita pun kita menghibur, memberikan sukacita bagi orang yang membutuhkan. Hal yang ketiga dari pekerjaan Yesus adalah menyembuhkan. Lalu nanti kita akan bilang, kita tidak punya karunia sampai di situ. Itu pendeta punya, itu majelis jemaat punya, itu dokter punya. Tetapi yang dimaksud dalam kebenaran firman Tuhan saat ini adalah bagaimana kehidupan kita bisa memberi penghiburan bagi orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kehidupan kita bisa memberikan contoh, bisa memberikan teladan yang terbaik bagi orang di sekitar kita. Itu yang menjadi persoalan. Ketika kehidupan saudara dan saya memberi diri untuk melayani sesama kita, maka pada saat itu pekerjaan Tuhan sudah kita lakukan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua, saudara dan saya, adalah umat kepunyaan Tuhan yang dipanggil, yang diutus ke tengah dunia ini untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kita ada di lingkungan di mana kadang-kadang cahaya yang kita punya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hal yang kedua, dalam Matius 10 ayat yang ke-8 dicatat di sana tentang pesan yang diterima oleh para murid. Menyatakan kasih bagi orang lain. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Beberapa waktu yang lalu kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan ke surga. Sebelum dia naik, dia menjanjikan bahwa akan ada seorang penghibur bagi kehidupan orang percaya. Dan hal ini juga, klaim ini juga dipakai oleh orang di luar sana untuk membenarkan ajaran mereka bahwa penghibur yang dimaksud adalah ajaran mereka yang baru. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Penghibur yaitu Roh Kudus telah dicurahkan atas kehidupan orang percaya. Lalu kalau dalam praktek kehidupan kita bilang namanya juga manusia, itu kalau saya bilang bahasa-bahasa untuk membela diri. Sebab apa? Sebab Roh Kudus dicurahkan atas setiap orang percaya yang telah menerimanya dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu kuasa itu diberikan bagi saudara dan saya. Tergantung kita memperlambahkan dia atau tidak. Tergantung kita mau mencari itu atau tidak. Tergantung kita mau meminta hikmat itu atau tidak. Semuanya ada pada kehidupan saudara dan saya. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga kita tidak akan berkata bahwa saya tidak punya kuasa itu, saya tidak punya roh itu. Maka kita berdusta di hadapan Tuhan Allah, karena kita menyangkal menerima Roh Kudus itu. Jadi boleh dikatakan sederhananya, tugas itu diberikan bukan untuk pendeta, bukan untuk penatua, bukan untuk diaken, tetapi tugas itu diberikan bagi setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, yang telah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara dan saya adalah muridnya. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk memahami sesungguhnya apa panggilan kita. Kalau kita baca Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih, Alkitab kita bolak-balik dari depan sampai di belakang, tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah agar Allah itu dimuliakan. Saya kembali lagi mengingatkan kita bahwa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, di sana dikatakan bahwa doa Bapa kami. Kalau kita pelajari doa itu, maka kita akan temukan jawaban tujuan dari kehidupan kita. Yang pertama, kita hadir untuk Allah dimuliakan, dan kita hidup hanya untuk Allah dimuliakan. Yesus mengajarkan itu bagi kehidupan saudara dan saya. Memulai dan mengakhiri sebuah pekerjaan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Allah, bukan untuk kemuliaan nama pribadi kita. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada dalam masa-masa pandemi COVID-19. Kita akan beralih ke yang namanya new normal life, atau yang lebih kita kenal dengan siapa yang kuat dia bisa bertahan, siapa yang tidak kuat dia tidak bisa bertahan, atau herd immunity. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini, apa yang kita mesti buat sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sebab Tuhan Dia ada di atas segala yang sementara terjadi. Tuhan sementara mengendalikan, dan Dia mau mengerjakan kebaikan bagi saudara dan saya. Tergantung respon kita bagi jawaban yang kita berikan bagi Tuhan. Bukankah sejarah gereja itu adalah sejarah panggilan dan jawaban? Ketika Tuhan memanggil, saudara dan saya menjawab. Apa jawaban kita terhadap panggilan Tuhan? Ini menjadi inti perenungan bagi kehidupan saudara dan saya, bahwa kita hadir bukan untuk dilayani, tetapi kita hadir untuk saling melayani satu dengan yang lain. Selamat merayakan hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan sikap yang sempurna, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang
kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tenangkan hati kita. Kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus, Allah yang senantiasa ada di tengah kehidupan kami, dalam karya Roh Kudus yang senantiasa menguduskan kami. Kami angkat seluruh ungkapan syukur, pujian, dan hormat kami hanya untuk Engkau Bapa, sebab hanya Engkau yang layak untuk kami puji dan kami sembah dalam kehidupan kami. Segala syukur kami kembalikan bagi Tuhan Allah atas semua yang Engkau izinkan terjadi dan berlaku di tengah kehidupan kami, teristimewa untuk nafas hidup yang senantiasa Engkau berikan bagi kami. Bapa di sorga, seluruh yang telah kami kerjakan di usbu yang telah kami lewati, berkenan Engkau memberkati, menjadikan itu sebagai persembahan yang berkenan untuk hormat dan puji nama Tuhan. Ampun kami Tuhan, kalau dalam usbu yang telah kami lewati ada tutur kata, pikiran, perbuatan, bahkan niat kami yang nampak maupun yang tersembunyi, sadar ataupun tidak, sengaja ataupun tidak, kami telah menyakiti dan menduka citakan hati Tuhan Allah, bahkan sesama kami. Tertunduk kami dalam penyesalan yang sungguh memohon ampunan-Mu Bapa. Berkenan Engkau menguduskan segenap tubuh, roh, dan jiwa kami, sehingga dosa dan kesalahan kami tidak bersaksi bagi kami di hadapan mesbah Tuhan yang kudus. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di hari ini Engkau menjumpai kami, baik di rumah-Mu yang kudus ini, tetapi juga di tengah rumah tangga keluarga setiap kami. Karena Engkau boleh menjumpai kami lewat kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai milik kepunyaan-Mu. Tuhan, Engkau telah mengajar kami agar kami menggunakan kasih kami yang tulus kepada sesama kami. Kami boleh menggunakan kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat setiap kelebihan-kelebihan kami dapat mencukupi kebutuhan yang lain. Tuhan, tolong kami dalam seluruh kehidupan kami, sehingga apa yang telah kami dengar, kami boleh memperlakukan itu di tengah kehidupan kami. Kehadiran kami di tengah dunia ini
adalah untuk saling melayani satu dengan yang lain, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan. Kami harus mengajarkan apa yang Tuhan kehendaki. Kami harus terus memberitakan itu. Bahkan kami harus menyatakan itu dalam perbuatan nyata kami. Tuhan, sesungguhnya kami mengaku terkadang dosa menguasai hidup kami, karena kecenderungan kami untuk mengandalkan kuat dan gagahnya kami. Tak kala itu Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi seluruh kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menguduskan hidup kami. Roh Kudus-Mu melayakkan kami untuk melakukan yang terbaik, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di saat ini. Selaku persekutuan umat-Mu Tuhan, kami pun datang berdoa menyerahkan semua kami dalam sebuah persekutuan yang hadir di rumah Tuhan yang kudus ini. Tuhan mengenal kami satu berikut satu dengan nama-nama kami masing-masing. Kami serahkan kami Tuhan hanya untuk Engkau. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami, dalam setiap beban bahkan harapan kami datang dan kami taruh di atas mezbah Tuhan yang kudus. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan bagi setiap kami adalah rancangan damai sejahtera. Tagal itu kami bermohon, jadilah pada kami menurut kasih dan kehendak Tuhan yang agung itu. Baik kami sebagai pendeta, penatua, diaken, sebagai operator infocus, sebagai pemain keyboard, sebagai kantoria, sebagai tua agama, tetapi juga kami sebagai umat-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Tuhan berkenan menyertai, memberkati kami. Bahkan dalam persekutuan kami saat ini pun kami berdoa menyerahkan umat kepunyaan-Mu yang terhimpun dalam persekutuan jemaat diaspora. Dari rumah tangga yang pertama dalam sektor pelayanan Tigris sampai rumah tangga yang terakhir dalam sektor pelayanan Tiberias. Tuhan mengenal setiap kami. Kami datang membawa diri kami hanya untuk Tuhan Allah. Apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, kami percaya Tuhan akan mencukupkan itu bagi kami. Apa yang menjadi harapan kami, kami percaya bahwa bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa menopang anak-anak Tuhan dalam jemaat ini yang sementara ada dalam kondisi tubuh yang lemah karena sakit. Baik mereka yang telah lanjut usia, tetapi mereka yang sementara ada dalam kondisi tubuh yang sakit. Kehidupan anak Tuhan, saudari terkasih kami, Songau Berbenaran, kami serahkan ia seutuhnya bagi Tuhan Allah dalam proses pemulihan bagi sakit yang sementara ia alami. Biarlah karya Tuhan nyata di tengah kehidupan, sehingga nama Tuhan Allah pun yang tetap dipuji dan dipermuliakan. Bagi mereka yang telah lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran bagi keluarga yang dengan setia menata layani kehidupan orang-orang kekasih. Biarlah Tuhan mereka diberikan kekuatan, kesehatan, kelayakan yang terbaik, sehingga mereka pun boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kehidupan mereka yang sementara dilayani. Allah kami dalam Tuhan kami Yesus, pergumulan-pergumulan kehidupan rumah tangga, keluarga-keluarga dalam jemaat yang mereka persembahkan bagi Tuhan secara terang-terangan, tetapi juga yang mereka sembahkan kepadamu dari bilik rumah tangga mereka masing-masing. Bapa di sorga, hamba-Mu bermohon dengan segala kerendahan hati, mari Tuhan nyatakan kuasa kemuliaan-Mu terjadi dan berlaku di tengah kehidupan setiap anak-anak Tuhan dalam pergumulan hidup mereka. Nyatakanlah bahwa Engkau berkuasa di atas semua yang sementara mereka alami. Kami percaya sungguh Tuhan Allah bahwa Engkau sementara mengerjakan kebaikan, mendatangkan itu bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau dengan tulus dan ikhlas. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus, kami pun bersyukur dan berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di tengah kehidupan kami manakala kami ada dalam masa-masa sulit ini. Kami pun tetap bersyukur walaupun kami diberhentikan dari pekerjaan kami dirumahkan, tetapi Tuhan tidak membiarkan kami binasa.
Tuhan tetap memelihara hari-hari hidup kami, dan kami percaya dalam iman kami yang sungguh, pada waktunya dalam kehendak-Mu, Tuhan Allah, Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, dalam persekutuan kami di saat ini, kami pun membawa pergumulan kehidupan anak Tuhan, saudara terkasih Rexon Haspers, dalam ucapan syukur atas kesembuhan dari sakit. Kini ia boleh berangsur-angsur pulih. Apa yang sementara terjadi pada kehidupannya di bagian perutnya, Tuhan, biarlah jaman tangan kasih Tuhan dengan bilur kesembuhan itu, Engkau menjamah, menguduskan ia, menyembuhkan dan memulihkan ia di dalam nama-Mu, sehingga ia boleh disembuhkan. Nama Tuhan Allah yang dipuji dan dipermuliakan. Kami topang di dalam doa kehidupan anak Tuhan, saudara terkasih Visi Anakuta, dalam pergumulan hidup rumah tangganya. Tuhan Allah, hamba serahkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan. Hamba percaya sungguh Tuhan Allah bahwa Engkau berkenan untuk menyatakan yang terbaik di tengah kehidupan rumah tangga keluarganya. Tak kali itu Bapa di sorga, celikan mata imannya, agar ia boleh melihat hari-hari hidupnya dalam maksud dan kehendak yang Tuhan inginkan di tengah kehidupan pribadi tetapi juga rumah tangga keluarganya. Seutuhnya hamba pertaruhkan kehidupan anak Tuhan ini hanya kepadamu ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus, kami pun datang menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan yang bersyukur untuk pertambahan setahun usia kehidupan tetapi juga usia pernikahan yang telah dilewati di usbu yang lalu, tetapi juga yang ada dalam usbu yang baru. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap rumah tangga keluarga, setiap pribadi, sehingga di tengah kehidupan mereka sukacita, damai, sejahtera menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus, kami berdoa di saat ini menyerahkan seluruh persiapan bagi siswa katekisasi dalam masa-masa persiapan untuk meditasi tetapi juga untuk ujian dan masa-masa persiapan diri untuk diteguhkan. Mari Tuhan memberkati setiap mereka, berikan hikmat dalam kebijaksanaan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus di tengah kehidupan setiap mereka, bahkan kehidupan orang tua. Mampukan setiap mereka untuk memahami apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, terkhusus dalam pendidikan katekisasi, sehingga kelak mereka akan menyatakan iman percaya mereka mampu mempertanggungjawabkan itu bagi dunia ini dan bagi Engkau Tuhan. Kami serahkan semua mereka hanya ke dalam tangan pengasihan ya Allah, Bapa dalam Tuhan Yesus. Bapa yang kekal dan kudus, selaku persekutuan kami pun berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami dalam setiap kebijakan yang diambil untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami bermohon dalam segala kerendahan hati kepadamu Tuhan, biarlah Engkau menyertai, memberkati para pemimpin kami, terkhusus mereka yang ada di atas tanah Papua ini. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, menyertai, memberkati mereka dalam setiap kebijakan yang diambil, sehingga yang terbaik ialah yang mereka persembahkan bagi Tuhan Allah. Kami sebagai warga masyarakat, kami pun boleh merasakan kemakmuran, keadilan, bahkan damai dan sejahtera itu. Berdoa menyerahkan gereja Tuhan di tengah dunia, gereja Tuhan di Indonesia, di atas tanah Papua, lembaga GPI Papua dari tingkat sinode klasik sampai kepada jemaat-jemaat. Tuhan berkenan menyertai, memberkati para pemimpin kami, berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga yang terbaik yang mereka persembahkan sebagai lembaga bagi kami sebagai umat kepunyaan-Mu Tuhan. Allah kami dalam Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para medis, mereka yang ada di gugus tugas. Tuhan berkenan menyertai, memberkati, sehingga apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, mereka mampu mempersembahkan yang terbaik pula dalam seluruh pengabdian dan pelayanan mereka, sehingga di mana-mana tempat nama-Mu yang tetap dipuji dan dipermuliakan. Allah kami dalam Tuhan kami Yesus, terima kasih untuk semua yang boleh kami nikmati sampai dengan hari ini. Biarlah Tuhan kuatkan dan mampukan kami
untuk menjalani masa kerja kami di usbu kerja kami yang baru. Biarlah Tuhan Engkau berjalan bersama dengan kami dengan tiang awan dan tiang api. Engkau melindungi keluar masuk kami dimanapun kami ada. Bahkan Engkau menyertai memberkati kami dalam seluruh kehidupan kami, sehingga hidup ini kami hanya persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan Allah. Ampun kami Tuhan untuk setiap dosa dan salah kami. Apabila sampai dengan saat ini kami minta melebihi kehendak-Mu, tetapi mari Tuhan sempurnakan semua doa kami dalam kasih yang menyempurnakan itu. Kami bawa doa kami kepada Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama di saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasa-Nya. Yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasa-Nya. Jemaat, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya sungguh bahwa berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi perluasan pelayanan-Mu. Dan ajarlah kami untuk terus tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh yang hidup ini kepadamu. Amin.
vokal grup Tigris dipersilakan untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
Tuhan memberkati dengan pujiannya. Jemaat Tuhan, marilah kita kembali menjalani masa tinggal di rumah dengan penuh syukur atas penyertaan Tuhan yang tiada berkesudahan. Tetap perhatikan protokol kesehatan saat keluar rumah maupun saat berada di dalam rumah. Jika hendak keluar, jangan lupa menggunakan masker, tetaplah menjaga jarak yang aman, hindari menyentuh fasilitas umum tanpa pengaman. Mari taat supaya badai ini segera berlalu. Bersama Tuhan kita pasti bisa melewati badai COVID-19 ini. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah badai dunia menaklukkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Tes, satu dua. Sorry, kita tidak latihan. Ya kan lagi kerja latihan. Tadi Susu bilang tuh. Tes, satu dua. Ini kok balas itu gimana? Yang ini juga toh? Iyo. Tapi yang masuk ini mana tangan itu ya? Mana tangan yang bikin atau sih pengen main. Gak tahu suara tapal lagi, workin tapal lagi.